شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib wajib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada pribadi khatib, untuk senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap bulan Rajab sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kita selalu merayakan dua hal besar. Pertama, tentu saja perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara sekian mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, momentum atau peringatan lahirnya sebuah era pembaruan Islam, era besar pembaruan Islam dalam menjaga tradisi intelektual yang wasatiyah, yang modern, serta bangkitnya spirit perjuangan untuk menata peradaban, menata thaqafah sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni lahirnya Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita sepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat nas atau redaksi yang sangat jelas. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam Al-Qur'an menyebutkan peristiwa tersebut? Karena Rasulullah juga menceritakan dan mensyariatkan hasil dari peristiwa tersebut yang kita jalankan sampai hari ini. Lantas, bagaimana kita tahu kebenaran hadis-hadis Nabi tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Karena para ulama telah mengajari kita melalui guru-guru kita, melalui karya-karya besarnya, sehingga kita mampu menerima syariat dan kebenaran peristiwa tersebut dengan segala kesadaran berupa nikmat iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak terbayangkan seandainya kita justru hidup di zaman Rasulullah, di era di mana Rasulullah sedang menjalankan atau melaksanakan peristiwa itu, peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di pagi hari beredar kabar bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan Isra Mi'raj. Beredar kabar tentang peristiwa besar tersebut langsung dari Nabi itu sendiri. Tidak terbayangkan seandainya kita justru menjadi bagian dari orang-orang yang mengingkari
mengingkari peristiwa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang secara logika, secara akal itu tidak cukup untuk menjangkau dan membenarkan peristiwa tersebut, kecuali bantuan ilmu-ilmu dasar-dasar secara epistemologis yang mapan sebagaimana yang telah dibangun oleh para ulama melalui karya-karyanya, sehingga akal kita mampu menjangkau nalar atau logika peristiwa besar tersebut hari ini. Hari ini adalah tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, bulan di mana kita akan menyelenggarakan perayaan Isra Mi'raj. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan beberapa poin tentang Isra Mi'raj, utamanya dari sudut pandang para ulama tentang telaah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Pertama, mukjizat Isra adalah disebutkan dalam Al-Quran secara tegas dan eksplisit. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari Isra, maka ia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhirih. Kedua, perihal Mi'raj, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa mukjizat Mi'raj tidak menunjukkan bahwa Allah ada di atas, karena memang Allah Maha Suci dari arah, Maha Suci dari tempat. Allah ada tanpa tempat. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran tidak menyebutkan Mi'raj secara sharih, secara eksplisit, akan tetapi menyatakan Mi'raj dengan nas yang mendekati sharih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a, afatumarun 'ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Artinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kalian, wahai kaum musyrikin Mekah pada waktu itu, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Inilah nas yang dimaksud tentang peristiwa Mi'raj yang tidak secara eksplisit, tidak secara sharih, tidak secara jelas menceritakan peristiwa Mi'raj. Oleh karena itu, menurut para ulama, barang siapa yang mengingkari mukjizat Mi'raj karena ketidaktahuannya tentang adanya Mi'raj dalam syariat, dalam syarat, maka ia tidak langsung menjadi seseorang yang kafir atau seseorang yang mengingkari. Akan tetapi orang-orang yang mengingkari mukjizat Mi'raj ini, mereka hanya, tentu saja dengan catatan tadi bahwa pengingkaran terhadap Mi'raj ini atas dasar ketidaktahuannya tentang syariat ini, maka ia hanyalah sebagai seorang yang fasik, kecuali jika pengingkaran terhadap peristiwa Mi'raj ini berdasarkan pengetahuan dan juga berdasarkan penentangan terhadap mukjizat ini, tentu saja yang menjadi golongan orang-orang yang di luar Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, teladan dan kisah Isra Mi'raj sudah dan selalu disampaikan di hampir setiap kesempatan di bulan Rajab. Begitu juga dalam kesempatan kali ini. Para ulama sepakat bahwa di antara maksud dan tujuan dari Mi'raj tidak lain adalah untuk memuliakan Rasulullah SAW itu sendiri dengan memperlihatkan kepada beliau keajaiban-keajaiban di alam atas, di alam malakut seperti langit, Baitul Ma'mur, Sidratul
serta untuk mengangkat derajat beliau. Jadi sangat penting untuk dicatat bahwa peristiwa Mi'raj tidak berarti sampainya Nabi ke sebuah tempat yang Allah ada di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bertemu dan berkumpul bersama dengan Allah seperti bertemunya makhluk dengan makhluk, seperti bertemunya kita pada siang hari ini. Karena memang Allah sekali lagi maha suci dari tempat, maha suci dari ruang. Allah bukanlah jisim atau sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar dan seterusnya. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karenanya, jika ada orang-orang, buku-buku atau referensi yang lain yang menyampaikan cerita-cerita bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad hingga berjarak satu hasta atau bahkan lebih dekat, maka kisah-kisah semacam ini sangat bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Tidak boleh dimaknai bahwa Allah lah yang mendekat kepada Nabi Muhammad hingga jarak seukuran 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Makna ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa yang mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj adalah Sayyidina Jibril, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat jarak dekat atau berjauh, karena berjarak dengan sesuatu yang lain adalah termasuk salah satu sifat makhluk yang menunjukkan tempat dan arah tertentu. Padahal para ulama kita selalu menjelaskan bahwa Allah maha suci dari semua tempat, maha suci dari arah. Berdasarkan ijma' kaum muslimin seperti ditegaskan oleh Imam Abu Mansur al-Baghdad, wajma'u ala annahu la yahwihi makan. Kaum muslimin menyepakati bahwa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihad waz zamani wal makan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dia maha suci dari bentuk atau jisim, arah, masa dan tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga dapat memperteguh akidah dan keimanan kita, khususnya bagi pribadi khatib. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala
بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارزقنا ما أهلنا وارزقنا شر ما نخاف وتخوفا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. الله أكبر. قال من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا